Ultraman? Ultraman. Tahu aja saya jadi Ultraman. Ultraman ya. Penyakit aglonema spot merah tuh nggak ada obatnya sih, yang tadi saya bilang selain pisau. Ini, aduh, mata tunas kehidupannya kan sudah timbul ya, itu yang membuat semangat teman-teman untuk bertani. Iya sih. Gitu. Sentuhan cinta ini nggak dimiliki oleh siapapun ya. Ya cucum. Itu bukan perbanyak, itu menyelamatkan. Jadi bedakan menyelamatkan sama memperbanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi sama aku di sini yang bakal nemenin teman-teman semua. Kali ini ada yang berbeda, bukan review tapi edukasi. Wow, bagaimana caranya untuk melihat aglonema sebesar ini, sesubur ini dan serimbun ini? Tuh, nanti aku kasih tahu ilmunya. Lihat ya, tuh, salah satu contohnya di sini bagus banget. Aduh, penasaran nggak sih ini ada di mana? Tuh, edukasi apa yang bakal aku sampaikan buat teman-teman di rumah? Hai, yo. Tapi sebelum mulai video, aku minta teman-teman untuk selalu support channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa ya teman-teman, dibantu subscribe-nya di sini, Herlina Atmaja, biar channel aku makin berkembang. Dan jangan lupa tombol loncengnya dinyalain juga, biar teman-teman selalu tahu video terupdate dari aku. Hayo, biar makin akrab, boleh juga di follow Instagram aku di Herlina_Atmaja. Oke, yuk kita review. Sekarang kita sedang berkunjung di kediamannya Om Justin. Aduh, Ultraman? Ultraman. Tahu aja saya jadi Ultraman. Ultraman ya, yang terkenal, fenomenal, widih, seantara Instagram dan YouTuber, widih, cucok ya. Iya. Iya dong, siapa yang nggak kenal Om Justin? Ya, alhamdulillah sih kalau dikenal ya. Sekarang kita mau ngapain ya Om? Nggak tahu saya juga. Mbak kesini mau ngapain? Iya, ngapain ya? Aduh, sedih banget. Nah, kita bakal ngisi ilmu sama teman-teman. Sharing sih, bukan ngasih. Oh iya, juga. sharing tentang perawatan aglonema yang terkadang simple tapi terlupakan. Terlupakan, betul Iya sekali. kan? Iya. Caranya gampang. Gampang, sebenarnya gampang dilakuin, cuman orang nggak lakuin gitu. Nah, bingung. Ntar apa aja pada mati ngeluh. Nyalahinnya ke seller. Ya seller, terus bingung dia apa yang mau dilakukan, padahal sebelum mati itu bisa dia cegah seperti itu. Diobati dulu. Jangan dirawat dong. Iya. Kalau udah sakit itu nggak bisa diobatin, bisa susah, kan? bisa. Oh susah. Ya. Obatnya itu cuma 2 Mbak. Gunting dan pisau, udah. Obat aglonema tuh udah 2 itu. Gunting dan pisau. Pisau. Digunting aglonya. Iya, penyakitnya. Pisau dipotong batangnya. Iya, nggak ada obatnya, udah 2 itu. Oh gitu aja. Jadi kalau misalnya untuk perawatan sendiri, sebenarnya sesimpel apa sih Om? Sebenarnya itu aglonema itu yang kita perhatikan itu cuma beberapa poin doang sih. Pertama, media tanam. Itu yang pertama sih. Kita ngobrolnya di sini nih, takut keinjak, nggak apa-apa ya, sempit tempatnya Mbak. Keinjak kan pohon sendiri ya, bukan pohon kita. Pertama itu media tanam. Media tanam. Karena apa? Karena media tanam itu rumah tinggal, tempat dia menyerap nutrisi, itu yang pertama. Kalau medianya rumahnya udah jelek, gimana dia mau berkembang, itu yang pertama. Yang kedua itu matahari. Bahan bakar. Terkadang kan ya fotosintesis itu pelajaran SD sebenarnya, cuman kan terlupakan gitu. Dulu tuh saya kenal aglonema itu tanaman indoor Mbak. Itu salah persepsi banget. Ya, tanaman indoor aglonema. Padahal itu salah besar menurut saya pribadi ya. Kenapa? Karena untuk dia memproses nutrisi itu perlu matahari. Matahari, ya. walaupun tidak langsung ya. Tidak langsung ya. Langsung. Walaupun ada aglo-aglo yang tahan banting ya, seperti tetap pakai paranet kok. Tetap. Tapi Bikroy bisa loh di depan rumah. Oh iya Bikroy. Saya lonyot. Iya. Saya lonyot. Bikroy aja lonyot gimana? Iya makanya saya lonyot enggak apa. Ya, itu matahari. Pokoknya jangan jauhkan dia dari matahari. Yang ketiga, penyiraman. Ini banyak salah persepsi nih Mbak. Nah, iya betul. Banyak yang menyalahkan air. Terlalu Air itu apa ya? Jadi sasaran utama. Gara-gara disiram lonyot. Padahal itu air sumber kehidupan dia. Yang salah itu bukan air, tapi kelembapan yang harus dijaga. Nah, itu untuk mengontrol kelembapannya sendiri seperti Media. apa? Media yang poros. Media yang poros. Sudah media poros, penempatan. Makanya itu saya urutin. Media dulu harus poros. Poros itu apa sih? Ketika kita siram, air langsung jatuh. Udah itu, sesimpel itu.
Potnya juga berpengaruh nggak sih? Berpengaruh. Berpengaruh, Banyak kan? ibu-ibu yang pengen Repotnya aglonya juga. Retan Jamani kan akarnya segini, dia pakai pot segini. Kenapa? Saya tanya, kenapa Bu? Pengen Biar aglonya buat bagus. beranak. Oh alah. Itu salah besar. Kenapa? Karena semakin banyak media, tampungan airnya kan ketika kita siram Iya. banyak. Sementara akar yang menyerap air itu kan dikit. Yang terjadi itu Tambah seminggu, busuk ya seminggu itu media nggak bakal kering-kering. Itu yang jelek. Kenapa? Kelembapan yang lama itu cepat jamur dan bakteri itu tumbuh. Nah, akarnya jadi keserang busuk. Makanya kan ada beberapa ukuran pot. Pot, Nah, betul. tergantung dari fungsinya ya. Tuh. Nah, bukan makanya patokannya itu bukan daun sama batang ya, akar. akar. Itu Karena dia. yang besar pun kadang pakai potnya segede Iya, bisa dilihat juga semungil. pot saya sebenarnya nggak ada yang gede, nggak ada yang besar sih, kecil-kecil. Langsung nengok loh. Ada apa di sebelah depan mata? Nah, ini, jadi- Nengoknya ke belakang. Ya itu sih 3 poin itu ya. Selebihnya itu pemupukan. Sebenarnya tanaman tuh nggak dikasih pupuk hidup, Mbak. Tetap bisa ya. Tetap Karena bisa. Dari metan sendiri. Dari metan dan sebenarnya itu kan makanan dia itu cuman Metan. air dan matahari karbon Oh, oke. dioksida. Tanaman itu cuman butuh itu. Cuman butuh air untuk fotosintesis, karbon dioksida sama bahan bakarnya matahari. Cuman kenapa ada tercipta pupuk? Ya seperti kita aja mengkonsumsi suplemen vitamin Vitamin. agar tumbuh Daya tahan anak tubuh kita ya. kita kasih susu. Padahal kita kasih nasi juga hidup kan. Iya. Cuman kita kasih susu supaya dia tumbuh cepat. Lebih cepat gitu ya. Kalau pupuk itu choice atau pilihan sih. Saya pun jualan pupuk loh, Mbak. Iya. Tahu kan? Juara semua. Toccer semua. Saya jadi promosi. Ih nggak apa-apa kan buat teman-teman yang bingung Kita sambil cari. jalan aja kali ya? Boleh, yang Boleh ya? bingung cari pupuk kan bisa langsung Iya. konsultasi gratis pula kan. Gratis di Tuh. Instagram saya kan ngoceh-ngoceh terus, Mbak. Iya, termasuk saya kan pendengar Om Justin ini. Ah, baru. Oh iya, aku kan punya 2 akun Instagram. Oh, Aduh, jadi udah ketahuan. ngintip-ngintip. Nah, kemarin itu beberapa ada YouTuber ya Om Paspal itu kesini masih gede-gede nih, Mbak. Tapi sekarang Ini udah cacahin. memang sekarang saya bukan demen ya, memang lagi mau nerapin program perbanyakan sih. Ini 1 batang. Lihat, 1 batang 1 bonggol. Ya, Jarumnya ini tuh juga 2, 3, 4. ini juga Tuh. Waduh. 5 Ini kayaknya yang tadi diposting ya. yang belum lama. Tuh. Nah, jadi emang saya mau program lah, program memperbanyak terkait keadaan Ultraman yang sudah mengenaskan. Ultraman lagi loh teman-teman. Nah, Om, kalau untuk si media tanam sendiri, kemungkinan kan teman-teman kayak agak bingung ya Ya. untuk media tanam tuh yang bagus tuh seperti apa? Ya, yang bagus sih pertama kan Ha-ha. hampir semua ID itu membutuhkan karakter media yang poros ya. Walaupun ada misalkan saya pernah disanggah juga sama kawannya. Tetangga saya pakai tanah hidup loh Om. Nah, saya bilang nggak semua ya. Hampir semua aglo itu butuh yang poros. Walaupun ada aglo yang kita tanam tanah tetap tumbuh. Kenapa kita butuh poros? Karena akar aglonema itu sebagian nggak suka sama kelembaban yang tinggi. Nah, jadi kita harus tahu media mana aja yang termasuk poros. Nah, dari kita tahu itu, nanti untuk meraciknya gampang. Makanya saya nggak langsung kasih tahu, dasarnya dulu kita harus tahu media itu harus poros. Nah, yang tadi poros itu kalau disiram langsung jatuh. Contohnya sekam. Sekam bakar. Sekam mentah, sekam bakar itu iya. poros. Terus kokopit. Kokopit itu poros, walaupun karakteristiknya menyerap air. Jadi yang dimaksud tidak poros itu yang menahan, Mbak, seperti tanah. Kalau kita tanam tanah, kita siram itu air tetap menggenang, seperti tanah merah. Makanya tanah saya nggak merekomendasiin untuk media aglonema. tanam. Ya, pokoknya sekam, kokopit, terus perlite, terus andam, pakis andam, terus apa lagi ya, kaliandra. Nah itulah contoh-contohnya. Nah kan kadang kan ini mereka tahu nih komposisinya. Ya, komposisi ininya macam-macamnya. Iya. Nah, Terus kan udah dicampurin juga, tapi belum tentu tuh cocok juga Mbak, dulu saya pernah rugi 8 juta gara-gara. media tanam. Dulu waktu murah loh, 8 juta itu saya beli RR rumpun 5, dapat 5 indukan. Itu hancur semua gara-gara media tanam. Salah. Jadi jangan serta-merta kita ngeracik satu kali terus bilang media kita itu jelek. Jadi ada prosesnya. Saya pun belajar media saya itu lama gitu, nemuin yang cocok. Padahal saya tahu media poros itu ini. Jadi setiap pemelihara atau nursery itu punya komposisi yang berbeda. Nah, media saya pun belum tentu cocok sama Mbak atau yang lain. Nah, makanya di sini kita perlu menjajal atau mencoba sih.
Karena dari iklim juga mungkin iklim di Tangerang belum berbeda. tentu sama kayak di Sukabumi. Di Makanya Bogor, ya itu dia gunanya kita belajar meracik lah. berarti kita mau bereksperimen dulu ya Bereksperimen. dengan si metan-metan Betul, ini. kalau sudah ketemu ya udah. Makanya tadi metan itu saya taruh nomor 1. Kalau kita udah ketemu racikan metan, udah insya Allah yang lainnya itu nyusul gitu loh. Oh gitu, Nah, iya. teman-teman, metan tuh paling penting. Iya. Kalau teman-teman sulit untuk memfermentasi sendiri lama, Om Jasin pun punya metan. Jual. Jual. Tapi gitu. saya nggak ngejamin ya, saya jualan metan, tapi saya nggak misalnya memproklamirkan media saya itu nomor 1 karena media tanam saya belum tentu juga cocok dengan yang lain. Kan Saya setiap cuma nursery punya media tanam tersendiri ya Om ya. cocok enggaknya ya kita harus coba. Misalkan nggak cocok sama saya ya udah coba dibeli di kawan Tempat lain. lain. Nggak apa-apa. Tapi kalau pupuk harus beli di tempat saya. Harus gitu ya, tuh. Aduh, saya aja belum pernah nyobain loh. Masa sih? Ntar pulang bawa ya Om. Waduh. Tuh kameramennya begini. Ini tuh di sini memang sekarang tuh lagi Iya. memperbanyak. Nah ini pun ini tadi saya calon-calon bilang. kehidupan. Nah, tadi- Calon-calon yang akan bakal dipotong-potong. potong. Tadi pun saya ngomong ya sama Mbak, katanya pulang dari sini nih nanti ngeliat ini gundul udah saya mau Waduh. potong. Jadi ini teman-teman ayo abadikan biar masih ada historinya. Sebenarnya kalau teman-teman udah pada bisa tuh ngeliat gini gatel ya. Gatel memang. Jadi nanti Batang banyak begini udah gatel. nanti saya tunjukin ya. Jadi itu saya perbanyak itu. Tadi udah ya apa tentang perawatan ya? Nggak ada yang tanya lagi Mbak. Apa ya? Ayo menanya. Oh iya. Pindah pot. Jadi Ah. pemindahan. Jadi usahain itu pot selalu ukuran akar ya. Patokannya tuh akar. Jangan belum siap untuk naik pot dipaksa untuk naik atau sebaliknya udah sesek nggak diganti-ganti juga salah. Sampai keluar-keluar gitu ya. Ya, itu juga nggak bagus. Jadi perkembangan akarnya tuh terganggu, penyerapan nutrisinya jadi kurang. Terus pokoknya patokannya sampai ada banyak yang melingkar di samping, Mbak. Oh yang kayak muter kayak menggedang. muter. Pindah pun satu, jangan langsung dari misalkan dari pot berapa ya? Pot 10 ke 12, 12 ke 15. Jangan langsung loncat ke 20. Oh, jadi ada Iya, tahapannya. Ada tahapannya. Nah kalau pelepasan pot sendiri si media tanam yang lama itu tetap dibawa sedikit atau benar-benar diganti dengan media tanam yang baru? Nah, jadi lihat dulu kualitasnya. Misalkan usianya media itu masih 4 bulan dan kelihatan masih bagus, udah nggak perlu diganti. Tapi kalau saya pribadi itu setiap ganti media, bonggol bawah tuh saya iris. Oh, Saya sekalian. iris. Bukan sekalian, Bang. Bukan. Ini namanya kalau di saya atau di guru-guru itu namanya regenerasi atau peremajaan bonggol. Oh. Jadi kalau mau tanaman kita tetap sehat, ya udah dipotong bawahnya. Oh, jadi tapi nggak ditanam lagi si bonggolnya, tetap Mau ditanam? dibuang boleh, mau ditanam lagi boleh. Aglonema tuh serangan penyakit itu datang dari bawah, bagian besar ya. Jadi kan bagian bawah itu bagian tertua. Orang tua pun akan rentan kena penyakit ya. Sama aglonema itu bagian bonggol itu paling gampang keserang penyakit. Kenapa saya kalau ganti media itu bagian bawah saya iris. Pertama saya memastikan nggak ada spot merah yang bersembunyi. Kadang dia tuh pintar bersembunyi, Mak. Ini tanaman sehat-sehat, 2 hari kemudian Itu langsung penyakit drop. yang paling ditakutin ya? Ya, Itu apalagi yang penyakit bersembunyi. dadang. Makanya saya iris memastikan kalau nggak ada spot yang ada di dalam. Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua regenerasi. Regenerasi itu agar nanti akar-akar baru tuh tumbuh di atas. Jadi tanaman itu hidup dengan akar-akar yang Karena baru. Betul. Nah biasanya regenerasinya itu dalam waktu berapa lama? 6 bulan kalau 6 saya. bulan sekali. Iya. Wajib. Wajib. Wajib tuh seperti itu. Ya. Apalagi kalau mau merumpunkan aglonemanya ya, misalkan Om, gimana sih saya cara merumpunkan aglonema biar nggak Banyak. ya banyak. Ya udah, setiap ganti media periksa bagian bonggol bawah, potong. Kalau Tanam saya lagi, ya, tanam tambahin lagi medianya. Tambahin lagi medianya, Kayak kayak gitu. Nah, Dan ini, usahain nih, kalau ganti media itu nggak usah lama-lama. Kadang ibu-ibu gatal, dicuci, dipoto, diposting. dulu, gitu. Akarnya banyak, gitu ya. Bisa nyebabin tanaman kita stres. Kalau tanaman kita stres akan gampang terserang bakteri. Kenapa? Misalkan kalau kita beli online nih, kita beli online, tiba-tiba kok lonyot. Loh, kok kenapa? Karena dia stres. Orang pun sama ya Mbak, misalkan kita lagi akhir bulan, cicilan banyak ya, stres. Akhirnya apa? Pusing. Nah itu sama, dia pun kalau stres, itu bakteri sama jamur tuh gampang. Jadi Daya tahan aglonemanya tubuhnya. stres bukan karena banyak cicilan. Bisa jadi, orangnya banyak cicilan, aglonemanya lonyot. Biar nggak serius-serius banget ya teman-teman, biar ada ketawanya nih. Ya gitu sih. Tuh, seperti itu. Jadi penanganannya begitu ya. Ayo, apalagi? Kenapa daun
penyebab daunnya mengecil. Itu sih ada beberapa faktor. Seperti ini mungkin. Ya, pertama itu tanaman itu sedang tumbuh bunga. Kalau tumbuh bunga berarti dia ada pembagian nutrisi ya. Yang tadinya khusus fokus di daun, jadi kebagi. Ya, yang kedua itu adanya kerusakan akar atau bonggol. Ya, kenapa? Kerusakan akar bonggol daunnya kecil karena yang tadinya akar sehat menyerap nutrisi stabil, ada rusak berarti kan ada nggak kestabilan penyerapan. Jadi terganggu. Akhirnya daun tubuh itu kecil karena nutrisinya nggak banyak yang keserap. Yang ketiga itu habis dipotong bonggol. Dia kecil dulu. Kecil dulu pasti. Kenapa? Yang tadinya bonggol akarnya segini kita potong berarti kan penyerapan nutrisinya jadi sedikit. Akhirnya nanti daun yang tumbuh dikit. Karena kurangnya nutrisi ya. Kurangnya nutrisi seperti itu. baru. Sama aglonema stres juga bisa mengecilkan. Kalau orang yang stres daunnya tetap besar nggak apa-apa. Habis banyak cicilan. Aduh, makin nggak usah nyicil-nyicil deh ya, biar kagak puyeng ada tuh. Iya, apalagi beli aglo nyicil ya. Aduh, Ya jangan. Allah, sedih dah. Nih kalau misalnya, jadi saya banyak tanya nih, gak apa-apa ya? Ya, saya malah demen. Oh, demen. 2 jam juga kalau si Om kuat megang kameranya. Pegang kameranya. Om, banyak penyakit spot merah apa spot kuning sih? Spot merah. Spot merah. Sebutannya, iya. Nah itu tuh sering banget nggak ketahuan, tahu-tahu patah pinggang. Nah, itu Kadang dia. nggak bisa diselamatin tuh kalau Betul. udah kayak gitu. Mm-mm. Gimana? Biasanya ciri-cirinya ada nggak sih sebelum dia langsung plek gitu? Nah, gini. Aglonema kan nggak bisa ngomong ya. Ya. Cara dia ngasih tahu kalau dia bermasalah tuh ada, Mbak. Sebenarnya kita bisa lihat kalau dia misalkan daun gugur atau kuning lebih dari 1. Kalau 1 masih wajar ya. Kalau 1 di bawah itu kita jangan panik dulu. Kemungkinan itu daun tua. Tapi kalau 2 hari berikutnya disusul daun kuning, berarti dia ngasih tahu kita nih, gua lagi ada masalah nih, woi. Tolong gua untuk periksa. Nah, itu kenapa saya bilang dia tuh nggak bisa bicara, tapi dia bisa ngasih kita isyarat kalau dia lagi bermasalah. Contoh, daunnya ya? Pokoknya lebih dari 1 daun menguning berdekatan itu kita wajib periksa. Periksa semua, diperiksa. Nah, ketika kita periksa nggak ada apa-apa, loh kok nggak ada apa-apa? Daunnya padahal kuning 2. Itu makanya kita iris. Potong. Nah, kadang itu spot merah bersembunyi, Mbak. Kenapa yang tadi saya bilang tanaman sehat, akarnya bagus, tiba-tiba brak. Karena dia bersembunyi. Itu sering banget terjadi ya, karena di saya pun pernah begitu. Udah tinggi-tinggi, bagus, nggak kenapa-napa, taunya besokannya patah pinggang. Itu dia. Karena dalamnya busuk. Dalamnya busuk. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sepele tapi ini kayaknya efektif, Pak. Aglonema tuh kena. Nah, ini nih guncangan-guncangan seperti ini. Apalagi aglonema suksom, kayak kultur-kultur yang batangnya kecil. Itu jangan sampai dia goyang-goyang gini. Itu yang akan menyebabkan spot kuning. Pertama itu luka. Jadi dia goyang-goyang nih, luka kecil. Sekecil apapun luka itu sarang bakteri dan jamur menggerogoti dia. Itu dia. Kalau nggak percaya, coba aja iris suksom kecil, udah biarin. Kalau nggak dia Sayang. iya. Saya pernah ngamatin gitu. Saya saking penasarannya dulu, kok suksom patah pinggang mulu ya. Nah, itu Padahal paling sering akar saya tanam bagus. Ternyata guncangan seperti itu. Makanya kalau punya yang batang-batang kecil, sanggah aja. Pakai apa, biar dia nggak goyang. Karena kalau dia goyang itu, luka ya. Mungkin lukanya nggak kelihatan sama kita, tapi itu sarang bakteri dan jamur buat ngegerogoti batangnya itu. Oh, berarti kalau misalnya kena kipas angin tuh kegoyang-goyang gimana? Nggak apa-apa? Ya, selama batangnya disanggal. Oke. Jadi kalau daunnya doang tuh ini tuh goyang-goyang? Ya kalau itu kan batang-batang gede, ini nggak masalah. Yang bahaya tuh yang suksom kultur, ya LOD kultur itu. Saya juga dulu ngalamin sih. Oh, iya emang rata-rata di suksom ya yang paling parah. Sering banget terjadi itu. Tapi nggak kemungkinan aglonema ID lain pun sama gitu. Karena aku pun nggak cuma suksom, Om. Iya, yang harganya juga lumayan juga, aduh gitu. Aduh. Nah ternyata seperti itu, memang spot itu nggak bisa dideteksi benar-benar awal. Nah, pas kalau sudah dipotong sampai ke sini ternyata masih kayak gitu ya kan udah lemong. Pokoknya kalau saya dari bawah dipotong, misalkan ada lagi, potong dikit-dikit persenti kita potong sampai ternyata nggak ada nih, terus dia nyuruh, ya udah buang, mau gimana lagi? Nggak bisa, kita tuh nggak, nih kalau pengalaman saya ya mungkin ini saya salah, aglonema tuh nggak ada penyakit aglonema spot merah tuh nggak ada obatnya, yang tadi saya bilang selain pisau. Dibuang dia seperti kanker. Kalau kita nggak buang semakin kalau misalkan ada obat, saya belum nemuin masalahnya, benar-benar ada obat yang menyetop spot merah tuh saya belum nemuin secara pribadi. Obatnya tuh cuman pisau. Kalau dipotong sampai atas, ternyata dia udah sampai atas, saya biasanya buang.
nggak saya Karena nggak rawat. akan bisa diselamatin lagi ya, Nggak bisa. akarnya udah habis. Udah habis. Pertama, kalaupun kita treatment tanpa akar sungkup segala macam, ya kita tinggal nunggu waktu lah. Mati dia. Ini ngapain buang-buang waktu? Iya, nggak akan hidup juga ya. Iya, itu dia. Mengikhlaskan. Berarti, Ikhlas. tapi kalau udah dikasih tahu sebelum untuk spotnya lebih tinggi, biasanya ciri-cirinya seperti itu. Iya, pokoknya daun menguning, terus lonyot di beberapa bagian. Nah, ini juga nih pengalaman saya pribadi. Jadi kan dulu saya punya kandang lama ya. Pertama, kandang lama saya itu panasnya itu nggak dapat sekarang. Terus juga sirkulasi udaranya nggak dapat sekarang. Pas pindah ke sini tuh minim sama lonyot, Mbak. Oh, Yang dulu tuh di kandang lama saya ya 1-2 ada, tapi di sini bener-bener seperti loh kok nggak ada yang lonyot. Malah saya heran alhamdulillah gitu. dong. Loh, Ya kok berarti kan dari hal itu matahari sama udara sirkulasi itu pas penting ya? banget. Iya. Kenapa? Sebenarnya kan itu lagi balik kita nyariin air. Loh kok ini air disiram lonyot. Padahal bukan airnya. Kelembapan kita kan habis siram nih, Mbak. Kalau tempat kita minim matahari sama udaranya minim, berarti kan ini akan lama lembab ya. Ini air akan menempel lama di sini kan. Nah itu lembabnya itu bakteri itu tumbuh. Bakteri Busuk. dan jamur akhirnya menyerang tanaman kita. Tapi kalau besok pagi udah panas, berarti kan lembabnya hilang. Nah itu dia yang nyebabin minim untuk lonyot. lonyot. Makanya penempatan itu sangat perlu diperhatikan sih menurut saya. Kalau untuk penyiraman, itu kan tadi kan 2 minggu, seminggu 2 kali. Penyiraman. Hah, enggak. Kalau saya di Salah sini, jadi kalau penyiraman itu ya saya mau tegasin lagi ya buat Kan pemula-pemula. Nggak ada- normalnya rata-rata kan seperti itu ya. Ya, Infonya. infonya. Nah, coba kalau Saya mau alanya Om jelasin nih. Justin. Jadi jangan terpaku. Misal nonton saya nih, saya 2 hari sekali, ikutin saya. Terus nonton si misalkan si A. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali diikutin. Nggak bisa gitu. Kalau mau coba boleh, tapi nggak menjamin seseorang sebesar apapun nama dia itu sama dengan kita. Makanya aglonema itu saya tekankan, nggak ada ilmu pasti. Nggak ada buku literasi yang mengajarkan penyiraman aglonema harus berapa hari sekali, itu nggak ada. Oh, nggak Karena itu ada. terpengaruh sama tempat. Gitu dia, Mbak. Jadi saya sendiri ya, saya di sini sama di kandang lama saya tuh beda. Berbeda. Di sini 2 hari, di sana 3 hari. Karena mungkin ini langsung panas kan. Betul, karena Gitu itu ya. dia. Makanya kita juga misalkan nonton seseorang ya, atau guru lah atau senior, sama nggak sih sama tempat kita gitu loh. Kalau sama, boleh kita contoh. Tapi kalau nggak sama, coba cari Oh, referensi jadi lain. tetap ya, dilihat dulu dari kondisi. Betul sekali. Jangan penempatannya. plek-plekan. Nanti apa jadinya? Misalkan ikutin saya nih. Ya, gara-gara Om Justin Iya, nih. itu dia. Makanya saya bilang usahain. Ya nggak apa-apa sih, cari referensi sebanyak-banyaknya. Ketika Siapa kita, tahu ada yang masuk. nah, ketika sama dengan kita ikutin dia. Ketika beda, kita tinggalin, cari Cari referensi lain. Itu dia betulnya makanya. Atau boleh nggak sih dipegang-pegang gitu si tanahnya, si media tanamnya? Ada yang seperti itu. Gitu ya? Malah saya punya senior, Ha-ha. saya nggak mau sebut namanya. Dia 1 hari 3 kali nyiram. Wah, Aglo dia segede-gede gaban, Mbak. Berarti apa? Dia nggak takut air. Cuman di kandang dia tuh, wah, kita 15 menit langsung kocer. Nah itu dia, makanya kita nggak samakan. Dia aja sehari 3 kali bisa. Tapi dengan catatan gitu loh. Tempatnya itu Tuh. juga. Makanya sesuaikan juga tempat. Makanya ya cari referensi yang banyak lah. Seperti itu, Mbak. cari referensi yang banyak. Mau tanya tentang potong nggak sih? Mau ya? Mau. Pasti dong. Tuh, kembali ke sini boleh. Ini untuk seperti ini Kak, ada triknya ya Om? Ada. Jadi Mau di-share nggak? Share dong. share nih. Iya dong, tuh lihat soalnya ini, aduh mata Ini- tunas kehidupannya kan sudah timbul ya, itu yang membuat semangat teman-teman untuk bertani Iya sih. gitu. Saya juga ini apa ya, bukan sok menggurui lah buat kawan-kawan atau pemula atau seangkatan sama saya gitu. Lebih asik. Ini yang saya rasakan bertani itu lebih asik. Lebih asik ya? Iya, karena nggak perlu beli-beli lagi. Nggak Tapi perlu nota-nota terkadang lagi. kita ngelihat tumbuh segini pun udah senengnya luar biasa Itu dia, ya. Mbak. Iya, itu dia. Apalagi sampai ngejual ya. Sampai ngejual. Aduh, saya tidak merasakan, saya tidak merasakan. Kalau tumbuh, kalau teman-teman punya mata tunas satupun dari sini seneng kan, apalagi kalau motong sendiri Iya, dan motong berhasil. sendiri. Nah itu kan, apalagi kalau satu ruas itu tumbuh satu. Nanti saya kasih tahu deh caranya. oh gitu. Iya, nanti kita bongkar. Tapi ini cara saya ya. Oke, siap. Berarti sekarang kita lanjut nih, pengen perkenalan sama produknya Om Justin boleh? Oh, sebelum potong kita produk dulu ya. Selingan dulu ya. Mau yang mana? Mau Produk dulu kali produk ya. dulu ya, Iya. biar tahu manfaatnya ya. Iya. Oke deh, kita cus ke sana. Nih dia, andalannya Om Justin. Iya. Dia ada metan si Justin dan pupuk. Pupuknya apa aja nih Om? Pupuk P13
dewasa, baby, dan aroid. Oh, beda-beda ya. Beda Oke. kegunaan. Kita tuntas bersama-sama, si tajam cilet enggak? Beda ya. Beda. Ini metannya kan ada macam-macam nih. Ya. Ternyata ada bervarian. Iya, ada Ada 4 sih. Ada metan si Justin nomor 1. Nomor 1. Nah, kenapa saya jelasin dulu? Kenapa Ah. saya bedakan? Karena memang setiap perlakuan itu menurut pengalaman saya harus dibedakan. Jadi ketika tanaman besar, dia butuh nutrisi yang banyak. Ketika tanaman itu nggak ada akar, dia butuh metan yang khusus untuk perangsang akar. Jadi Sesuai di sini kita, kebutuhan. ya sesuai kebutuhan, betul sekali, Mbak. Oke. Di sini metannya ada metan si Justin nomor nomor 1. 1. Nomor Ini 1 siap ini ya. pakai. Iya, ini siap pakai. Tuh. Ini untuk tanaman dewasa, bisa 9 untuk paham aglo, ya 9 paham. 7. Oh, 7. 7 di sini ada sentuhan cinta, ini nggak dimiliki oleh siapapun ya. Cucu meong, Ya, cucu. sentuhan cinta loh. Ya, ini untuk tanaman dewasa. Ya, ini Jadi untuk- seperti ini. ya, seperti itu tanaman dewasa. Ini per 2 kilo harganya, boleh sebut harga ya? Boleh dong. Harganya 50.000. Mau beli di 50.000. saya Ah. atau di seller-seller ya. Kebetulan ada seller di beberapa daerah. Karena untuk metan kan berat, lebih dekatnya kemana, lebih ringan ongkir. Nanti di Biasanya pakai GTR atau kargo bisa ya. kargo. Untuk Iya. lebih menghemat ongkir, Betul. karena pasti belinya akan banyak. Banyak. Nggak akan cukup sedikit nih. Iya, ini aja nih yang paling keteteran ini sih. Karena dia fermentasinya kan sebulan sampai ada yang metan baby itu sampai 2 bulan. Kali ini kan untuk yang dewasa-dewasaan. Dewasa. Tuh, berarti muatnya nggak tahu ya. Ya, sesuai sih karena kan potnya gede-gede. Tergantung dari beda-beda. Iya, nah, ini 2 kilo. 2 kilo. Harganya di 50 ribuan aja. Tuh. Komposisinya di sini semua Ya, ada, sekam tapi kan fermentasi, kokopet fermentasi, sekam bakar, pasir malang, perlet, sentuhan cinta sama komposisi yang rahasia. ini sentuhannya bagaimana ini? Cuma saya dan sekam yang tahu Wih, sih. la ilallah. Itu yang kagak nyentuhnya gimana gitu kan ya. Gak usah dipikirin. Saya pikirin dibeli aja kalau dibeli. begitu ya teman-teman. Metan nomor 1 untuk yang besar. besar. Nah, berikutnya di Berikutnya di sini ada dua. nomor 2. Nah, kenapa Tetap sih? ya ada sentuhan cinta juga. Ada semuanya, Mbak. Wow. Karena kalau nggak ada sentuhan cinta, nanti aglonya nggak sehat. Seperti itu, hari itu. Nggak dibawa tidur aja, Bang. Jangan, nanti bau. Nah, Dibawa. metan si Justin nomor 2 ini untuk tanaman baby. 5 Tanaman daun baby. ke bawah. Gitu ya. Oh. Bedanya apa, Om? Karena ini bedanya itu fermentasinya lebih lama. Saya harapkan nanti nutrisinya lebih banyak di sini. Kalau untuk yang potong bonggol itu termasuk yang baby atau gimana? Kalau nggak ada akar, nanti kita nih yang di nomor Oh, 4. ada lagi. Oke, berarti ini untuk yang sudah memiliki akar, dan daunnya untuk 1 sampai 5 daun. Iya, 5 daun. Dari jarum juga boleh sih. Jarum udah dipindahin. Udah dipindahin kalau ada Oh. akar. Kalau emang berani motong jarum, kadang ada loh yang dari potong bonggol, nanti deh kita coba nanti ke Itu praktek. ekstrim ya. Kalau yang baru itu kan Iya jarum sih. kan masih belum bisa dipindahin. Biasanya minimal untuk pemindahan itu kan 4 daun Iya. amannya. Oh enggak, kalau saya sih ya Ultraman, kan saya Oh Ultraman. iya. Bebas dah kalau Ultraman mah ya. Enggak. Enggak. Jadi, Mau diangkat spot pun juga kagak ngapa-ngapa ya. iya, jadi ini untuk yang tanaman kecil sih. Untuk yang tanaman baby lah ya. Baby. Tuh, pakainya yang ini. Nah, ini ukurannya berapa kilo? Ini 1,5 kilo harganya 45.000. Oke, itu 1,5 kilo harganya di 45 ribuan aja. Ya. Nah, teman-teman nanti boleh aku sematin di bawah nih reseller-resellernya Om Justin, Boleh. biar kalau yang jauh bisa cari yang terdekat aja. Iya, yang terdekat. Itu. Oke, lanjut ke meta nomor 3. Tadi kan Mbak bilang kan suka ada yang males ya. Fermentasi karena kan lama nunggunya. sebulan Nah, gitu. yang males dan mau meracik, mencoba meracik ya. Saya menyediakan metan khusus sekam fermentasi. Tuh. Ditambah ada campuran perlet sama pupuk P13. Jadi ini kalau misalnya teman-teman mau dicampur dengan kokopit, Ya, adam, tanpa sesuai fermentasi kebutuhan. langsung pakai ini. Iya, campur ini. Gitu. Oh, di satu ini juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa buat tambahan. Tapi ini nggak ada kokopit, nggak ada sekam, sekam fermentasi, perlet sama sentuhan cintanya. Like semua, pokoknya sini semua produk. Nyentuhnya gimana gitu yang bikin Cuma PR. saya dan sekam yang Tuh, tahu. kan. Nah, ini berapa kilo? Kalau ini 1 kilo. 1 kilo. Iya, ini 1 kilo. Untuk harganya? Kan tadi saya Oh bilang iya, lupa. lupa. Udah nanti. Saya ikutan lupa. Yang ini saya lupa nih, Mbak. Oke, Ini Mbak. murah kok ini. Nanti deh ya. Nanti disematkan boleh ya, Mbak ya? Boleh. Berarti cek dulu ya. Iya, Cek saya harus di buka buku marketplace. besar dulu. Oh, buku besar. Ya ampun. Nah, selanjutnya Oke, ini di ada nomor 4. ini metan yang menurut saya andalan saya. Kenapa saya bilang? Karena saya suka motong ya. Ya. Saya suka motong perua, saya suka motong pucuk tanpa akar. Ini saya pakai metan ini.
pakai metanya ini. Iya, di sini. Jadi nggak pakai kokopit ya? Di sini ada. Ada, oh ada campurannya. Ada kokopitnya, ada sentuhan cintanya. Sini, saya Ini Caca Perwas. thumbnailnya jangan sampai sentuhan cinta nih. Bagus juga tuh, Mbak. Oke. Jadi ini memang khusus untuk merangsang akar ya. Yang bonggolan-bonggolan nggak ada akar, pucuk nggak ada akar. Jadi untuk Pakai ini. mempercepat. Ya, Nah biasanya kalau misalkan pakai metan ini nih habis dipotong keluar akarnya berapa lama? Sebulan. Sebulan sudah keluar akar. Sudah keluar akar. Nanti kita bahas di bagian pembahasan perbanyak agro. Jadi teman-teman kalau memang yang sudah mau bertani atau memperbanyak wajib punya nih Iya. metan si Justin nomor 4. Untuk harganya sendiri Harganya 65.000 per 2 kilo. 65.000 Iya. per 2 kilo. Iya. Karena dia potnya kecil, otomatis akan awet ya. Awet. Tuh. Oke. Ini ngapa ya? Hujan begitu banget. Dari Baru tadi. kita rehat. Oke, lanjut ke perpupukan. Pupuk. Nah, ini pupuk Kalau ini aman ya perpupukan. perpupukan. Kalau ini aman. Ini pupuk yang Nah, andalan. andalan. P13 sesuai dengan bajunya Om Justin. Iya, ini untuk agro dewasa. Nah, Pemakaiannya 2 minggu sekali. Caranya ditabur ke media. di topi. Ya, ditabur. Jadi kalau saya disiram dulu ya. Disiram sampai kocor, kita bersihin dulu medianya dari sisa-sisa sampah. Biasanya kalau kita siram itu air yang pertama keluar kan coklat. Kotor, Besok kita keluar coklat lagi itu nggak bakal habis karena dia penguraian yang terjadi di pupuk itu sampah. Makanya saya sarankan untuk siram agro itu sampai bersih, baru kita kasih pupuk. Jadi seujung sendok aja ditabur, lalu disiram lagi. Oke, pemakaiannya seujung sendok. Seujung sendok untuk aja. 1 pot. Untuk 1 pot. Nah, untuk harganya sendiri Untuk harganya per botol ini 125.000. 125.000. Jadi sebenarnya awet banget ya karena kan Awet. seujung sendok aja. Iya, seujung. Untuk lebih lengkapnya sih boleh intip ke IG saya ya. Di situ juga saya sering Angka IG-nya apa? Biar saya Justin share. Aglonema. Ayo berbondong-bondong ke Instagramnya Om Justin. Ini harganya 125.000. Kalau di Instagram kan bisa ini ya, bisa share ya, bisa karena sharing. sering live Sering untuk live edukasi. Ya. Tuh. Malah jarang jualan aglo saya. Iya, kenapa dong? Nanti kalau udah banyak Kalau saya datang harus jualan dong. nanti kita jual. Nanti kita jual. Harus jualan dong. Oke, dilanjut Om. Nah ini kan kemasan besar ya, ini kemasan kecilnya. Ini jadi sama. Iya, cuma ini kemasan ekonomisnya lah. Yang mau coba-coba misalkan bagus nggak sih pupuk Om Justin daripada beli yang ini, beli yang kecil dulu coba. Nanti kalau udah ini berhasil, boleh baru yang besar ketagihan. sekalian. Ya. Oke. Nah untuk yang kecil sendiri harganya Yang kecil berapa? ini harganya 85.000. 85.000. Dia Iya. berapa mili sih Om? Yang ini 320. Kok nggak ada tulisannya ya? Cuma saya dan pupuk yang tahu. Ya ilah ilah tadi sama saya sama metal sih. Sekarang mau pupuk. Ini kan biasanya suka ada tulisannya. Iya, Oh, ada. ternyata ini di 320 mili. 320. Yang ini 200. Oke ya, yang ini 125.000, yang ini di 85.000. Iya, 85.000. Oke, lanjut. Lanjut ke sini dulu. Nah, ini tanam pupuk P13 untuk tanaman baby. Tanaman baby. Iya, baby. Penggunaannya sama 2 minggu sekali. Ditabur, disiram dulu, ditabur, baru disiram lagi. Oh, baby ya, bukan Ya, baby. bonggol ya. Oke. Bukan. Nah, kenapa beda sih Om? Gini saya jelaskan. Tanaman ya pada umumnya termasuk aglonema itu melalui 2 fase. Fase vegetatif dan generatif. Vegetatif itu mulai dari perkecambahan sampai tahap masuk anakan. Nah, di fase itu dia membutuhkan N nitrogen yang besar. Nah, nanti selepas itu dia butuh fosfor dan kalium yang besar. Nah, makanya itu saya bedakan. Jadi untuk fase ini ya kita gini aja nih Mbak, pada saat baik kita kasih bubur karena sesuai dengan makanannya. Iya, jadi dewasa. MPASI. Nah, iya itu dia. Tuh. Kita kasih sesuai dengan yang tanaman ini mau biar dia efektif seperti Sesuai itu. dengan kebutuhannya. Nah, gitu. betul sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ukurannya berapa? Sama ya, 200. Sama 250 nggak ada kemasan besar. Harganya berapa? 85.000. 85.000. Tuh. Tuh, pakainya untuk baby ya, teman-teman. Pemakaiannya sama seperti yang tadi. Nah, Terus kita lanjut ke sini dulu. Ada arawit. Lah, kenapa Iya. Om Iko ada arawit? Tadi Nah, aku mau ini tanya. sebenarnya produk untuk pupuk saya yang saya ciptakan terakhir. Ini kebetulan istri kan sering ngerawat arawit seperti Pilo, Monstera gitulah. Ketika saya pakai 2 pupuk ini, itu kurang jos, Mbak. Kurang maksimal. Ya, nah saya ciptakan ini yang unsur NPK-nya itu seimbang. Jadi N, P, dan K-nya komposisinya sama. Pas saya coba itu kok mereka lebih berkembang. Nah, makanya terciptalah arawit. Jadi memang tahapnya itu coba-coba dulu sih. Ternyata kebutuhannya berbeda ya Nah, antara si aglonema dan arawit. Betul sekali. Makanya tercipta ini. Ini unsur haranya lebih seimbang. Tapi pemakaiannya sama. Sama, pokoknya sama.
Seperti itu. Ini harganya 125.000 sama. 25.000, tapi di sini ada ya bacaannya nih, Ada. bacaannya tulisannya ya, tuh, por buat aroid. anthurium, alocasia, kaladi, philodendron dan semacamnya. Tuh. Nah, nanti aku bakal nanya juga nih tentang alokasia. Tahu Aduh. dong. Soalnya ini ada alokasia dong. Siap. Ini saya deg-degan loh. Kalau ditanya aglo saya sambil merem jawabnya, tapi kalau Waduh, sambil merem. Karena alokasia itu termasuk agak yang susah juga Iya. untuk Iya sih, dirawat, memang. ya kan? Aku akan bakal nanya, tapi kita fokus dulu ke sini. Iya. Lanjut. Lanjut, ini bubuk magic. Sebenarnya ini produk pertama Wow, saya dulu. Bubuk magic. Bubuk bukan itu ya, bukan magic. Tahu sih kok ketawa. Ini orang aku bilang bubuk magic. Si Omnya Ya malah elah ketawa. traveling dah. Tuh. Nah, bubuk magic ini gunanya misalkan kita potong-potong, terus juga mau pembersihan luka, pokoknya sayatan-sayatan yang terjadi di aglonema ini kita protek sama dia. Nah, ini cepat kering gitu loh. Oke. Ini untuk pengering luka lah, gitu ya. Yang ini pengalaman saya dulu pakai ketika potong pakai produk fungisida itu masih belendir dan masih busuk. Nah, ini saya temukan hasil coba-coba juga. Ternyata pakai ini cepat kering gitu. Coba-coba terciptalah Ya. yang magic ini. Ya, pokoknya ini buat potong-potong. Jadi untuk lapisannya ya? Ya. Yang oke. Lapisan lukanya. Nah, ini harganya berapa? Harganya 55.000. Oh, lebih murah dari yang ini? Iya, karena memang kos produksinya beda. 55.000. Sama ya di 250 200 mili. 200 mili. 200 mili. Ini irit sih. Makanya ini irit ya kan? Yoles, Karena iya. cuman itu Yoles, doang. iya. Tapi ini andalan saya, pas potong-potong pasti saya butuh dia. Betul. Oke, berarti teman-teman yang mau potong dan bertani berarti harus wajib punya ini dan meta nomor 4. Iya. Betul ya? Nanti kita lihat contohnya, Mbak. Tuh. Ada sponsor. Iya. Tok. Oh iya, nanti disensor aja. Iya. Ayo, berarti sekarang lanjut kemana nih? Kita ke perbanyak aja kali ya, Mbak. Perbanyak. Iya. Tuh, oke teman-teman, kalau misalkan mau yang order atau info lebih lanjut bisa langsung hubungi nomornya Om Justin yang aku Iya. bakal sematin di deskripsi, atau langsung ke follow Instagramnya Om Justin seperti itu ya. Iya. Di Tuh. Justin Aglonema, di sini ada. Widih, langsung. Terus Ultraman Justin. Ultra, captionnya begitu lagi nih. Iya, iya. Ultraman Justin sentuhan cinta kata tuh. Oke, lanjut Oke. kita ke Perbanyak. perbanyak. Boleh. Di skip dulu kali ya. Dilihat dulu produknya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sama teman-teman nih kayaknya. Iya. Tadi pisau saya mana ya? Ya ampun, andalannya lagi pisau. Baru mulai, pisaunya kemana? Tuh, ini tuh cara memperbanyak. Ya, Iya. sebagian teman-teman mungkin ada yang masih belajar, ada yang mungkin sudah tahu, Iya. atau baru akan memulai. Nah, kalau dari Om Justin sendiri, gimana sih cara memperbanyak ala Om Justin? Nah, sebelum masuk ke caranya, Mbak. Pertama, bedakan antara memperbanyak sama menyelamatkan aglo. Soalnya ini banyak pemula yang keliru. Jadi gini, banyak yang cerita sama saya, Om, kemarin saya perbanyak cacah, kok gagal? Saya tanya, kondisinya seperti, iya tanamannya mau mati, saya cacah aja. Bu, itu bukan perbanyak, itu menyelamatkan. Iya, Jadi betul. bedakan menyelamatkan sama memperbanyak. Kalau menyelamatkan, 90% itu aglo pasti mati. Gitu Karena loh. kondisinya sakit. Sakit kok diperbanyak. Nah, 90% gagal, 10% berhasil. Walaupun ada kemungkinan berhasil, tapi kecil. Sebaliknya, kalau tanah mau memperbanyak aglo itu pada saat dia top performance, ini lagi sehat-sehatnya, potong. Seperti Kan itu. gitu ya. Pastikan kondisi si aglonema itu justru sehat. Sehat. Betul. Tapi pada kenyataannya kan, Kadang sayang ya, Sayang daripada mati mending Iya. perbanyak deh. Begitu ya. kadang kita mau perbanyak, besok lah. Sayang, Orang lagi bagus. Nah, udah itu bagus. dia. Sebenarnya itu dia. Saya pun masih begitu, cuman Apalagi kalau lihat performanya oke begini, kayak, Iya. aduh sayang deh ya. Iya, Gitu. nanti kalau udah layu dikit, baru diperbanyak, baru teriak-teriak, saya gagal. Nah, itu dia banyak Itu yang yang keliru. salah. Itu yang salah. Betul. Kalau memang Poin pentingnya pastikan kondisi si iya, aglonemanya dulu. pokoknya syarat pertama itu. Kalau nggak sehat itu namanya bukan memperbanyak. 90% itu pasti gagal. Oke. Saya pun merasakan begitu soalnya. Aglo sakit, potong gagal. Kalau lagi sakit kok dipotong Iya, gitu ya, sakit langsung dipotong. mati. Iya, pokoknya sebelum kita masuk ke cara, saya jelasin dulu itu. Itu oke. Nah, kalau saya sebenarnya kan banyak ya Mbak, perbanyak ya. Mulai dari cacah peruas yang ekstrim, terus tungguin anak samping, terus Ya. juga dicangkok dulu baru dipotong, terus juga ada culik pucuk induk, terus juga ada potong bonggol bawah. Itu banyak sekali ya. Yang double head. Double head. misalnya. Banyak banget itu cara perbanyak. Nah, kalau saya pribadi ya, nggak punya satu gitu loh. Misalkan satu cara perbanyak yang saya tekuni itu nggak ada. Misal saya tunggu anak samping, semua saya tunggu, itu enggak. Jadi semua cara itu saya cobain. Dan saya lakuin sih, bukan coba. Udah saya terapin. Iya, dilakukan. Iya, dilakukan. Misalkan
kayak cacah ya udah. Jadi kenapa saya nggak banyak yang saya pakai karena karakteristik aglonema itu kan beda-beda. Ada yang gampang beranak. Masa sih kita nungguin dia beranak mau sampai kapan? Mau nggak mau kita potong bonggolnya atau kita cangkok, kita tepas. Itu dia sih karakteristik begitu yang menyebabkan saya menggunakan banyak cara perbanyak gitu ya. Itu. Nah, di sini saya mau tunjukin hasilnya ya sebelum kita masuk ke caranya. Saya mau tunjukin di sini ada cacah peruas. Ini sih saya tuh ya ampun, ini ditidurin aja tapi langsung pada timbul begitu kan. Aduh, ini nggak mesti disungkup nih kalau Ini seperti disungkup. ini. Oh, ini disungkup. Ini disungkup. Nah, nanti saya jelaskan keunggulan disungkup dan kekurangan disungkup. Ini hasil disungkup. Ini per 2 ruas dan ini 1 ruas di dalam nih. 1 ruas bawa 1 daun pancing dan ini alhamdulillah nggak layu. Ini usianya baru 3 minggu, Mbak. 3 minggu. Dan ini belum ada akar nih. Ini muncul tunas belum ada akar. Ya ampun. Nah, baru akar kecil banget. Oh, alah. Nah, ini salah satu cara perbanyak. Cuman ini cara ekstrim ya. Ini banyak yang masih takut-takut kalau pemula ini. Pasti. Ya. Saya pun juga melihatnya gitu. Tapi kalau kakak potong aglonema sehat itu kemungkinan besar berhasil. Nah, ini disungkup. Caranya dipotong ya dalam keadaan sehat. Pisau pun usahain tipis. Nah, ini nih saya mau jelasin Itu strip. ya pisaunya, bukan? Tadi saya bawa-bawa kemana? Pokoknya gini. Ya, itu ya. Itu ya ada ya. Oh, ini masih tebal. Saya punya yang kayak pisau bedah itu tadi saya taruh di mana? Yalah, Ini masih tebal. Di miskol kagak bisa. Gitu. Oke. Ini ini jarang saya kasih tahu nih. Usahain pisau itu tipis, tajam dan tipis. Kenapa? Kalau kita pakai pisau dapur itu kan tebal ya. Tebal. Pada saat memotong itu 2 sisi belahan itu akan tertekan. Nah, itu yang menyebabkan bonyok. Paham nggak, Mbak? Misalkan nih ya, saya contohkan ya. Kita potong menggunakan pisau yang tebal. Iya. Nanti potongannya itu akan tertekan di sini. Bagian ini tertekan pisau. kan? Itu dia. Itu yang mempengaruhi banyak gagalnya di situ. Makanya usahain potong dengan menggunakan pisau tajam dan tipis. Langsung Cara mendapatkan pisaunya itu di mana? Silet. Silet bisa, cutter bisa. Cuman cutter itu nggak lama usianya karena dia karatan. Nah, tapi lebih bagus cutter kalau menurut saya. Dan dia tajam. Kalau mau pisau itu ada, tapi ada. Kalau Ada. Kalau saya pakai pisau bedah, cuman kekurangan pisau bedah itu gampang karatan, Mbak. Jadi harus refill terus sih, refill. Oke, berarti teman-teman cari gampangnya pakai cutter seperti itu ya? Cutter lebih aman. Cuman harus di refill sih, sering-sering ganti. Pertama tadi ya, ini hasil cacah peruas. Jadi satu pot banyak banget. Satu potnya kecil tapi penuh, aman ya? Aman. Ini disungkup. Jadi menggunakan metan nomor 4 ya. Disiram disungkup selama 1 bulan. Disiram cuma sekali aja. Disiramnya awal. Saya contohkan misalkan ini mau nanam ya, kita tidurin, tanam pakai metan nomor 4, disiram pertama dan harus basah semua. Masuk ruang sungkup sebulan tanpa siram. Gitu ya. Kenapa tanpa siram? Karena di ruang sungkup, saya jelasin sungkup sedikit ya, Mbak. Ini jadi ngoceh kepanjangan. Biar pada ngerti ya. Soalnya banyak nih yang nanya saya di Instagram, biar saya jelasin di sini juga. Om, sungkup tuh apa sih? Pengertian sungkup itu bungkus. Bungkus. Mau kakak bungkus pakai plastik, mau ditoples seperti kawan kita pakai tempat wadah ya, itu sama. Tempat mainan tuh ya. Tempat mainan, pokoknya bungkus atau tutup rapat. Itu pengertian sungkup. Jadi aglonema kita itu ditaruh di tempat yang tertutup, kedap udara. Karena pakai styrofoam pun bisa loh. Bisa. Gitu. Tapi saran saya usahakan matahari tetap masuk. Ya. Dulu tuh saya, Mbak, anti sungkup. Saya sampai bilang udah nggak usah pakai sungkup. Karena apa? Coba sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali sampai saya nggak bisa sungkup. Ternyata poin penting yang saya lupain itu matahari. Jadi penempatan sungkup itu harus ada paparan matahari. Ya. Nah, nanti di dalam ruang sungkup itu panasnya itu, berembun, panas ya, ada perbedaan suhu dalam dan luar yang nyebabin embun. Nah, itu panasnya itu yang merangsang tunas untuk tumbuh dan akar, seperti itu. Simple tapi sering terlupakan ya. Sering terlupakan. Nah, keunggulan sungkup ya, sungkup itu kan menjaga kelembapan. Jadi aglonema yang nggak ada akar, yang nggak dapat suplai air, ditahan kelembapannya biar dia nggak menguap sehingga daun-daun itu nggak rontok. Daun nggak rontok di ruang sungkup itu, karena air muter di situ aja, kelembapan terjaga.
Tapi nggak akan, si daunnya kan basah tuh, tapi nggak akan busuk ya? Enggak. Nah, kalau kita bedanya di dalam sungkup dan di luar sungkup, di dalam sungkup itu selain kelembapan terjaga, kedua itu terhindar dari serangan-serangan bakteri, Mbak. Ya, Itu dia. steril ya. Iya, bakteri kan kalau kita taruh di luar gampang, tapi kalau di ruangan sungkup itu dia terjaga. Jadi kalau teman-teman yang nggak bisa sebenarnya pakai plastik yang Pakai gede, plastik bisa. diikat, digantung. Iya, gitu. digantung bisa. Seperti itu. Pakai toples pun bisa. Pokoknya tertutup dan dia ada intensitas cahaya yang Nah, masuk. kalau ditaruh-taruh di bawah gitu berarti kan nggak kena. Ada. Saya pun di bawah tapi matahari tetap masuk. Oh tetap. Iya. Oh, tetap harus cari matahari ya. Ada. Sekitarnya 10% lah yang masuk. Itu dia. Ini pun hasil ini satu ruas, ya. Satu ruas, satu daun pancing. Lihat deh, udah ada ininya. Ini berapa lama nih? Ini usianya? sebulan. 1 bulan. Ini aglonema yang lumayan jarang, Aphrodite. Oh, kok Aphrodite. tahu ya? Kasian banget ya. Kasian banget ya. Aphrodite. Ini juga sudah muncul tuna Iya. satu ruas. Tapi ini daun pancingnya gede banget, berarti ekstrim banget nih. Tua. Nah, ini juga Mbak, masukkan dikit. Kalau mau potong, itu keberhasilan lebih besar itu pada saat aglonema tua dan sehat. Itu cepat banget. Berarti Cepat. yang batang-batangnya udah kekar. Nah, batangnya kekar dan besar itu, wah, itu cepat banget. Kayak gitu. Nah, ini satu lagi. Jadi ini kenapa saya contohin lebih banyak yang caca peruas, biar kawan-kawan ini berani lah. Iya, nggak takut ya. Nggak takut, Tuh, gitu kadang loh. takut. Kalau Misalkan teman-teman takut, sebenarnya bisa dicoba dulu dari romosan ya, Romosan. kayak yang bikro Ya, atau nggak Bikro, aja, seperti itu ya. belajar. Kalau udah berhasil baru deh naik Ini- kelas. Nah, iya betul sekali. Dari yang murah dulu sampai ke tahap, saya pun lagi mau belajar yang lebih mahal sih, Mbak. Belajar seperti ini. Tuh. Ini yang tadi Iya, ya. yang peruas. Maaf, ini Peruas. udah tumbuh daun. Ini belum, seharusnya ini udah dipindah, Mbak. Ini yang perlu. Nah, ini udah tumbuh daun, saya nggak bisa pisah. Nah, ini bisa pakai nomor 2. Ini nomor 2. Tahu dong. Nah, ini nomor 2. Tuh, kalau dipindah berarti pakai nomor 2 tuh, teman-teman. Terus, nah ini saya mau kasih contoh. Jadi itu kan tadi yang cacah peruas, ya, peruas. Jadi yang belum tahu nih ya, pemula ya, di batang aglonema itu ya, setiap ruas itu ada satu mata tunas. Nah, di setiap ruas ini, Ya. ini ada satu mata tunas yang kita bisa bukan perdayakan ya, apa sih Mbak? Kita bisa munculin dia tunas lah kasarnya ya. Contohnya dengan cacah peruas. Tapi ketika kita cacah, jangan sampai melukai mata tunas. Kalau kita melukai, udah mandul dia. Gitu. Jadi di setiap ruas itu ada kayak benjolan ya. Nah, itu yang disebut mata tunas. Kan kalau ditendem akan jadi akar kan? Iya. Enggak, sorry, bukan akar itu. Tunas. Oh, tetap Beda. tunas. Kalau akar itu tumbuh di sembarang. Di sembarang. Dia di sembarang. Nggak ada tanda-tanda dia. Tapi kalau mata tunas, itu dari semenjak kecil pun dia udah ada benjolan. Iya, seperti itu. Nah, itu tadi cara perbanyak cacah peruas. Tuh, lanjut. Nah, ini cara yang menurut saya aman dan lebih aman lah. Dan lebih banyak. Ya, Bersahaja. lebih bersahaja. Ini angkat pucuk induk. Nah, ini hasilnya. Oh, ini induknya. Ini induknya nih. di pucuknya. Ya, ini pucuknya. Saya potong tanpa akar, saya treatment pakai meta nomor 4, saya sungkup 3 minggu. Ini usianya 3 minggu. Saya di yang pucuknya saya tanam ini udah pindah. Ini masih. Nah, ini dia. Saya tanam pakai meta nomor 4. Ini kita akan bongkar ya di sini ya. Nanti hasilnya. Kalau ini yang Ini 3 minggu dia udah keluar 4. 3 ya. 3. Tetap di daunnya ini ada maksimal untuk disisakan nggak? Lebih banyak lebih bagus. Oh, Ya, kenapa harus disisakan gitu ya? Ah. Karena satu daun pun itu akan berperan penting dalam proses fotosintesis. Oh. Ya, semakin banyak ya semakin banyak ini nih nanti anakan karena dia dapat nutrisinya lebih banyak. kan ada juga yang ekstrim ya, nggak disisakan sama sekali, itu potong bonggol gitu. Potong bonggol itu jatuhnya. Nah, kalau potong bonggol lebih banyak yang gagal. Kenapa? Karena si akarnya itu akan mengalami malfungsi ya. Yang tadinya dia serap air, airnya ditransformasi ke daun, daunnya nggak ada. Nah, itu dia kebanyak rontok di akar. Lebih aman seperti ini sih. Sisakan daun. Ya, disisakan daun. Nah, kalau ini nggak usah bingung ya untuk merawat ini, taruh di tempat biasa lah. Nanti dia tumbuh pucuk seperti ini, anakan 3. Nah, Yang ininya dibalurin yang tadi ya, BM Ya, ya. betul. Yang ini udah kering nih. Kan ini kan luka nih teman-teman nih, habis dipotong. Nah, ininya seperti ininya boleh dibalurin dengan yang tadi yang Bubuk magic. Bubuk magic. Iya, bubuk magic. Yang salah sebut, Mbak. Iya. Aku mikir lagi.
Si Omnya ketawa. Hanya kita dan Sekam yang tahu ya. Sekam lagi. Bubuk magic. Ya, ini kan Tuh. udah usianya masih 3 minggu tapi kita udah dapat bonus Tapi 3. kalau yang ini tidak perlu disungkup. Nggak perlu. Karena udah ada akar Karena dong. udah ada akar. Ha. Nah, itu dia makanya kalau kita banyak duit ya bolehlah mati beli lagi. Tapi kan kalau misalkan kita ya yang mohon maaf yang aduh buat beli aja ya mau nggak mau kita perbanyak lah gitu ya dengan Kadang memperbanyak. kalau hobi pun walaupun banyak uang, kalau hobi kan suka Iya, aja. itu gitu. dia. Makanya saran saya belajarlah bertani gitu loh. Ketagihan loh nyandu, sama kalau kita udah suka aglo pasti Iya. akan nyandu. Iya. Bertani pun begitu ya. Sama, saya juga awalnya kan juga belajar. Nah, ketika udah nemuin caranya, oh iya caranya Udah begini, ketemu. begini. Wah, itu malah kan tadi saya bilang, ini Pengen habis itu ya semua. liputan mau saya tebas. Aduh, abis ini kita langsung minta videonya tuh habis. Nah, Oke, ini ini untuk bawahnya ya, 3 dan minggu udah ini dapat untuk- 3 tunas. Ah, Ini saya cepet sukup. banget ya. Ya, itu dia. Karena ini daun pancingnya banyak, taruh di tempat yang cukup panas. Oh, tetap taruhnya tempat seperti ini. Iya, yang cukup panas, Mbak. Kenapa? Karena biar si daun ini terus memproses nutrisi. Si tunas ini kerangsang buat tumbuh. Aduh, Itu dia. Ini harus dikasih pupuk. pupuknya P13. tuh. P13. Iya. Nah, kita bongkar yang ini ya. boleh. Kita lihat ini usianya ada daun kuning di sini satu. Dan itu wajar sih. Awalnya dia nggak ada. Biasanya ya, karena ada stres dulu karena Stres. kehilangan akar. Iya. Ini tadi pakai pupuk ya? Yang ini enggak. Yang Oh, ini ini- pakai media nomor 4 aja. Karena dia nggak ada akar, kita nggak usah kasih pupuk. Karena nggak mungkin terserap juga karena dia nggak ada akar. Waduh, Nah, ini dia. 3 minggu. 3 minggu guys. Ini akarnya putih. Waduh, akar sehat ya kalau putih itu Iya. ya. Wow. Ini malam tapi kelihatan dong. Ini lebih bagus lagi dicuci nih. Setelah ini dipindahkan ke Nah, ketan kalau udah yang begini nomor 1 satu. boleh, nomor 2 boleh. Gitu. Terus Kalau kemarin saya sadis lagi, Mbak. Jadi ini udah keluar sungkup, saya potong lagi. Yang ini saya potong, pucuknya masuk sungkup lagi, ininya ini saya kesini. harap ininya kesini lagi, ada 2 jadi. Aduh. Ada 2. Nah, itu kalau memang kita niat buat produksi ya, buat kawan-kawan yang ngejar produksi ya, keluar sini potong lagi. Potong Nanti keluar potong lagi. Nanti kita Jadi dapat cepet ya. nah itu dia. Perputarannya cepat. Perputarannya Ya cepat. hobi pun nggak apa-apa. Ya. Barangkali untuk ini konten kita berbobot sekali ya, Jele. Berbobot sekali. Alhamdulillah. Semoga kawan-kawan semangat buat bertani. Nah, ini kan yang jarang kita dapat ya, ilmu. Nah, ini pun Terkadang juga nggak- disepelekan, ternyata ini penting banget. Betul. Nah, ini juga nanti saya mau tebas lagi sih, Mbak. Wah. Biar nanti kan dari bawah ini muncul tunas seperti ini ya. Berarti saya udah punya 2 bonggol yang nanti berpotensi buat pucuk ya. Sekarang aja Om, biar teman-teman lihat tuh Mau cara nih? pemotongannya seperti apa. Iya, boleh deh. Tuh. Saya tunjukkan ya. Biasanya dicuci dulu nggak sih? Saya cuci dulu ya. Di skip Boleh? dulu ya. Boleh. Dicuci kelihatan ya, Iya. akarnya seger. Seger. Tuh. Seger. Seger Ini bugar. sebutannya white root, akar putih. Wih, Ini akar yang paling bagus ya akar putih sih. Ya, dia akan aktif. Nah, ini karena rapat banget ya. Ini saya akan korbankan 1 daun biar pemotongannya lebih gampang. Ya. Sebenarnya nggak dipotong pun nggak masalah. Nggak masalah, cuma ini karena untuk sulit. mempermudah. Iya, sulit memotong, Mbak. Saya potek dulu ya. Nah. Nih. Nah, ini saya bilang mata tunas nih, Mbak. Oh, Jangan sampai kita lukain dia. berarti di atasnya? Di Apa di atasnya. bawahnya? Terserah. Kalau di atasnya berarti kita dapat 2 mata calon 2 mata tunas. Ini ruas bawah, Uh-uh. ya. Ini ruas atas 2. Kita potong di bawah sini. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap pakai bismillah ya. Teman. Nah, karena ini rapat banget, ini mau nggak mau saya patahin. Saya hanya menusuk aja. Tuh. Dah. Suka Bu. Ini nanti kita tanam seperti ini. Nih. Ya, Tuh. nanti dia karena memang ini ya ini mau nggak mau. Ini paling 2 ruas, 2 tunas. Karena ini ada 2 ruas doang. Uh-uh. Ya. Karena ini 3, karena ini ruasnya banyak di sini. Tuh, ininya tuh bakal diolesin lagi kan dengan Oh iya, BM. diolesi sama bubuk magic. Kita olesin aja ya. Sekalian biar Tadi sih tahu. saya lihat ya. Kayaknya deket tangga deh. Deket tangga ada kan? BM? Nah, ini kita buka aja. Diolesin sama ini ya. Oke. Ini kayaknya nggak sesuai dengan omongan awal nih, setengah jam jadi 2 jam. Tapi nggak apa-apa. Kita Tuh. bercanda. Sampai subuh Ya. nggak apa-apa, sampai subuh ya Om.
Asal kuat. Nah ini Asal kuat. diolesi ya. Tuh. Ini nggak beracun ya, saya jamin. Waduh, nggak berani. Jadi nggak beracun ini. Ini nggak basah ya, langsung aja. Langsung aja. Kenapa nggak saya basahin? Karena kan ini kalau basah dan tersisa dia keras mbak. Jadi kebuang. Lebih baik langsung dibubuhi aja begini. Sama yang tadi nggak sih, luka yang tadi dicopot daun nggak? Boleh. Tapi kalau ini kemungkinan untuk busuk nggak. Biasanya kalau bekas daun ini. Yang lebih keserang bakteri itu yang potongan-potongan Yang atas ya? tengahnya ini ya. Yang bawahnya pun berarti akan digunakan. Yang bawah yang tadi atasnya. Oh iya dong. Ini ditanam langsung ke media biasa. Media yang Nomor 1 nomor atau 2. 1. Atau kalian kalau nggak mau beli metan saya ya pakai racikan sendirilah. Oke. Gini. Ini kan sampelnya ya. Ya. Nanti dia pokoknya jadinya begini bawah. Tapi ini cara sadis ya, maksudnya baru keluar rumah sakit, udah dipaksa buat beranak lagi. Waduh, masuk Ya, ini. rumah sakit lagi. Nah ini atasnya ya. Ini kalau misalkan tadi karena dipatahin nggak rata, diratain dulu, ratain. Oh harus. Nggak harus sih mbak, Oh. cuma iseng aja. Ya ampun, pakai nanya lagi ya. Iya. Tuh. Dah, Wow. ini ditanam di pot 10, pakai metan nomor 4, disiram, masuk sungkup lagi. Siram masuk buku tuh gitu ya Iya. teman-teman. Bagi kalian yang nggak punya ruang sungkup, saya nggak punya ruang sungkup, pokoknya apa aja, wadah, toples, plastik Plastik laundry sih ya, plastik lebih, laundry ya, yang Mbak, ya. lebih gampang tuh plastik kayak laundry Iya. gitu teman-teman, dimasukin, nanti diikat, udah ditaruh aja. Ya, catatan media itu kita siram cuma sekali pada saat Siram mau sungkup dulu ya. Tapi dengan catatan pada saat pertama nyiram harus benar-benar basah tuh media. Kotor ya? Harus kocor berlama nggak apa-apa. Gitu, lama. Nah, ini, Biar ya? ya, bukan maksudnya kan pada takutnya ada bagian-bagian di pot itu yang nggak kena mbak kadang. Nah itu yang khawatir nanti ketika akar tumbuh nggak ada air yang dia serap, akhirnya nanti akarnya busuk. Iya. Itu. Tuh gitu Ini, teman-teman. ya kali ini cara sadis sih. Cara Tapi nggak sadis. apa-apa, dicoba aja. Tapi bukan cara Afgan. Bu, bisa. Afgan yang sadis. Ini cara Ultraman lah, Tuh Ultraman, kita Ultraman Justin. Ultraman Justin. Pokoknya ya gitulah, potong pada saat dia sehat-sehatnya. Terus juga saya mau kasih contoh, itu kan tadi 2 ya. Cacap ruas mau ada daun pancing dan enggak, disungkup. Kedua, potong pucuk induk. Yang tadi itu namanya potong pucuk induk ya mbak. Kita nyulik pucuk, mau tanpa akar. Kalau mau aman lagi, dicangkok dulu. Oke. Ya itu lebih aman itu. Karena pada saat kita potong pucuk, awalnya kan begini ya mbak. Awalnya kan nggak ada ini. Awalnya kan begini. Dicangkok aja dulu. Sebulan udah Biar tumbuh ada akar. Nah, pada saat ini kita tanam dia udah ada akar. Jadi nggak perlu disungkup kalau dicangkok. Kalau ada akar nggak perlu, karena udah ada akar dia. Jadi sungkup itu sebenarnya buat ini ya, perangsangan akar. Betul. Karena kita nahan kelembapan dia, nggak drop lah kasarnya. Biar dia nggak drop tanpa akar gitu. Ruang ICU gitu. Betul sekali. Ya, gitu ya. Ya. Tuh. Terus cara perbanyak yang paling aman itu tunggu anakan. Sebentar mbak, jangan kemana-mana ya. Enggak om, pintunya di sana jauh. Di sini saya punya 2 contoh intan. Ini hasil anak samping. Induknya Ibunya ini om. Oke. Sorry om. Wah, disorot. boleh banget induknya. Nah boleh. Di situ udah ada 3 anak lagi. Nanti Sebenarnya saya itu anaknya udah bisa ngojek ya? udah nge-grab sih mbak dia kalau. Nah saya kasih tips nih mbak, biar bisa terus panen anakan. Ya. Ini anak paling pertama apa ya? Sulung apa bungsu? Sulung. Sulung. Nah ini anak sulung. Pada saat si indukan ini muncul hanya dua tunas, si sulung dan si anak kedua. Nah, saya panen ini dulu. Jadi kita panen itu bertahap. Satu anakan dulu. Satu anakan kita panen pada saat dia 4 daun. Pada saat kita panen dia, nanti pertumbuhan si adenya itu lebih cepat. Lebih cepat. Cepat. Nah, dia udah 3-4 daun kita panen. Kita angkat dia. Nah, pas saya angkat dia, muncul 3 seperti itu. Jadi kita panennya tuh bertahap. Jadi kita bisa panen berkali-kali. Waduh, langsung banyak ya. Langsung banyak. Tapi dengan catatan kalau saran saya sih bertahap. Jadi 1, nanti jeda 2-3 minggu, angkat lagi adenya, ntar tumbuh lagi, angkat lagi. Jadi kalau misalnya untuk yang anak samping, itu harus dibongkar atau bisa Diculik aja. Diculik aja. Korek-korek. Dengan catatan si anak sampingnya ini udah punya akar mandiri. Akar yang tumbuh di batang dia. Minimal berapa daun biasanya? Kalau 1 daun dia udah ada akar mandiri, saya juga udah berani. Pokoknya intinya udah berakar aja. Tetap gitu ngorek-ngorek akar iya, ya? dikorek-korek. Kalau Jadi ini nggak saya korek-korek. patokan dari daun? Nggak ada. Kalau saya ya, tapi kalau memang mau aman ya 3-4 daun sih. 3-4 daun. Kayak gitu. Udah bisa normalnya. kita culik seperti itu. Culik ya. Tapi tetap habis diculik, diolesin lagi. Diolesin. Nah, untuk merawat si indukan ya, itu yang tadi di awal saya bilang.
Jadi saya selalu menjaga kesehatan bonggol terbawah si induk. Jadi per 6 bulan sekali itu bonggol bawahnya saya potong biar si induknya ini tetap sehat, nggak keserang penyakit. Karena ini Mbak, aglonema itu semasih induk sama anaknya tuh nyatu, dia masih satu kesatuan. Induknya sakit, anaknya sakit. Sama lah seperti ibu dan anak ya. Ibunya kena flu, dia nyusuin, anaknya juga kena flu. Nah makanya saran saya kalau dia beranak pisah aja, gitu ya. Kalau kita pisah induknya sakit, anaknya belum tentu sakit. Anaknya sakit, induknya belum tentu sakit. Makanya betul sekali. Sehat semua ya. Betul. Tapi kalau memang mau merumpunkan ya, mau dirumpunin nih, ya udah jaga aja kesehatan bonggol terbawahnya dengan cara regenerasi Potong. bonggol. Ya itu dia. Potongnya nggak usah terlalu banyak ya. Nggak usah, diiris aja. Diiris 2 ruas lah untuk memastikan nggak ada spot merah. Kalau ada spot merah mau nggak mau kita terus iris ke atas. Tuh, jadi buat pengecekan ya. Nah, Tapi betul setelah sekali. dipotong tetap diolesin dengan Oh iya dong, Bubuk produk magic saya. Iya, tuh, biar lukanya tertutup. betul. Seperti itu ya. Tidak terus-terusan sakit. Aduh, Bisa yang penting nggak terang sakit hati ya. Nah itu dia. Dari perbanyak lagi. Dari berbagai cara sih, kalau untuk pemula sih paling aman itu tunggu anak sih Mbak. Nah, Itu ya. Cuman kan nungguin anakan mahaseti, terus apalagi suksom. suksom. Lama itu, banget. itu romosan, tapi lamanya bukan main. Nah itu dia. Mau nggak mau ya. Kalau mau banyakin dipenggal. Itu dia. Kenapa saya semua cara perbanyak saya pelajari. Ya ini pun juga masih belajar terus sih saya. Ini apa, ilmunya baik itu. Aduh. Kali ini benar-benar berbobot. Mau lihat tempat sungkup saya Om? Boleh Boleh dong. nih, kita intip. Tuh, diajakin. Karena kemarin sepertinya saya salah untuk memotong si suksom. Nah ini 2 daun udah saya potong. Ini 2 daun. Jadi nggak patokan daun sih kalau saya. Udah ada Ini akar. yang samping. Ini anak samping. Jadi anak samping. Nah ini bisa dilihat Om. Nah ini udah banyak yang panen nih. Udah dikit ini. Wow. Udah gue lihat. Ya receh-receh Om. Ya ampun, recehnya gue lihat. Aduh, bukan main. Nah ini udah banyak yang kosong nih. Udah siap untuk masuk Diisi lagi. kembali. Iya. Tuh, ini yang sudah Nah jadi dikeluarkan. bukan patokan ya, bukan berarti kalian harus buat ruang sungkup yang segini gede, enggak. Sebentar Mbak jangan kemana-mana ya. Ya, saya di sini. Tuh. Biar clear gitu loh, soalnya banyak takutnya salah persepsi. Oh ruang sungkup harus besar, nggak bisa nih, males lah perbanyak. Jadi kalian cukup plastik ini aja, pokoknya plastik yang ada di dapur atau apa. Pokoknya yang tertutup Ikat yang karet besar. pun nggak apa-apa ya Nggak apa-apa. sebenarnya. Hasil, pokoknya pengertian di awal tuh bungkus dia. Pokoknya yang bisa dibungkus sudah bisa. Yang penting nggak terkena udara luar. Iya. Pertama kita jaga kelembapan, kedua nggak keserang dia bakteri dan jamur. Seperti ini pun bisa. Jadi ini namanya sungkup. Cuman usahain penempatannya ini tetap terpapar matahari. Taruh di kolong rak yang ada mataharinya juga nggak apa-apa. Kalau diselipin di eraknya, Sini? kalau ada sangkutannya nggak apa-apa. Ya, iya di sini Gitu. tuh nggak apa-apa. Ya, Oke. seperti itu. Nah saya itu tadinya tuh khawatir ya Om, waktu pas pertama potong disungkup, si daunnya itu kalau kena si plastik akan busuk karena basah. Ternyata tidak. Tidak. Oh, Pokoknya yang nyebabin busuk itu ya serangan dari luar gitu loh. Serangan dari luar. Kalau kita udah protek, nah saran saya untuk plastiknya juga dicuci dulu. mending-mending baru dah. Iya, Ya. udah jangan bekas potongan bawangnya di dapur. Bau bawang di aglonema aja bau bawang. Aduh. Nah ini kan bisa dilihat ya, ada baby ini kan nggak banyak lah. Ini hasil. Ini nggak banyak. Nah ini alhamdulillah sih ini udah hasil tanian. Nah ini dari berbagai macam. Jadi dari Perbanyak, romosan sampai koleksi sampai Nggak ada sih di sini mah nggak ada yang koleksi mah romosan semua. seperti ini. Cuman memang ada yang ini saya potong anak samping, ada yang dari cacah peruas. Jadi semua sih, semua saya Yang di terapin. sini tuh akarnya sudah bagus semua. Pokoknya yang di sini udah siap jual. Dari Boleh ruang perawatannya di sana. Jadi Kalau dari ruang sini sudah siap jual boleh dong Waduh, berarti ya. bahaya. Ini teman-teman nungguin juga nih. Aduh bahaya. Nanti di IG aja kali ya. Oh, di Soalnya IG saya aja. jualannya biasanya di IG gitu. Yakin nih nggak mau 5 atau 10. Perkenalan Pokoknya ini lah. ekonomis saja ya. Tapi memang jualannya di IG aja lah Mbak. Jadi gini, Iya. misalkan teman-teman ada yang mau, boleh disyarat dulu. Nih, teman-teman boleh ditanyain. Oh iya boleh deh gitu deh. ID-nya apa Iya. yang teman-teman mau. Nih di sini kan ada baby-babyan. Dah.
jenisnya dari Romosan sampai semi sampai koleksi ada. Jadi tanyain aja Om Justin mau ini boleh nggak, harganya berapa? Mungkin Iya. seperti itu ya. Oke, Om Justin ada yang disampaikan lagi nggak buat teman-teman di rumah nih biar semangat bertani? Iya. Ini terakhir ya. Boleh? Ini udah berapa jam nih sih Om? Udah pegel dong. Kayaknya 2 hari 2 malam gitu di sini. Ya, jadi tetap semangat bertani ya buat para kawan-kawan saya dan para penghobi ya. Sempatin untuk belajar bertani lah. Kita ya jangan bertani itu dari 1 bisa jadi 2, mati 1 masih ada 1. Jadi 2 mati 1 masih ada 2. Ya itulah. Nggak habis ya. Banyak banget. Sekarang beda Mbak. Dulu saya awal belajar aglonema itu di YouTube nggak ada yang upload cara. Itu bener-bener nol, nggak ada cara. Nggak ada. Sekarang Sekarang udah banyak. Termasuk Om sendiri ya, Ya, buat alhamdulillah. kontennya untuk cara pemotongan. Iya, cara memotong. Udah banyak banget. Udah. Tinggal pelajarin mana yang cocok, jalanin. Itu aja. Lakuin sih, kalau jalanin jalan dong. Oh iya juga sih. Ya udah, potong. Pokoknya ingat pesan saya, potong di saat dia sehat-sehat. Ya ini jangan salah ya. Ntar diperagain, ngomel-ngomel. Gara-gara Om Justin, aglo saya mati. Padahal udah sakit. Iya, Tuh. itu. Memang. Itu ya. Kemarin yang video sebelumnya itu sama, pasti dipastikan kondisi aglonemanya sih yang paling Iya, penting. aglonemanya. Insya Allah kalau itu, kalau cara Kalau aglonema- caranya kan berbeda-beda ya, Beda-beda, betul setiap sekali. nursery mempunyai cara tersendiri, tapi yang paling penting di semua nursery memastikan kalau aglonemanya yang pastinya sehat dulu kalau Sehat mau dulu. dipotong. Sebenarnya Gitu. gini Mbak, tambahan dikit deh. Kalau memang mau pure bertani, saya pun lagi pelajarin ya. Kalau memang pure bertani, kita bisa program juga sih. Program bayi tabung. Oke, Program. sambil jalan yuk sambil lihat ini ya yuk. Ayo, boleh deh. Tuh. Program Biar- sih, maksudnya kita mau gunain cara yang mana gitu. Misalkan cara potong pucuk ya, sebelum yang kita tadi ya. potong, sebelum kita potong kita ganti medianya dulu. Mm-mm. Nah, Sambil pengecekan. Ya, sambil pengecekan. Itu kita harus bisa program seperti itu. Jadi, pada saat waktunya kita potong, itu udah top perform, udah sehat, medianya udah fresh, oh itu lebih mantap lagi. Jadi kita nggak asal ambil, potong nggak. Kita program dulu sebelum itu saya juga masih tahap belajar aja sih. Itu khusus untuk para petani-petani yang benar-benar mau nyemplung sekalian. Nyemplung. Nggak ada kolam gitu nyemplung. Dan kalau mau pure bertani, tiap hari harus motong. Banyak kan gini Mbak, yang mau pemula nih ya, 1 daun sebulan, mendingan gue beli. Kan banyak kan yang begitu. Oh iya. Tapi kalau kita udah terapin, kita potong sekarang, bulan depan, misalkan kita potong tanggal 1, kita panen tanggal 1, kita potong tanggal 2, panen tanggal 2, 3 potong, panen tanggal 3. Jadi Tiap hari ada tiap dulu ya. hari ada, betul. Nah, Makanya apalagi kalau nggak cuma 1 yang dipotong. betul sekali. Benar kata perkataan Ketua ASA Pak Eko ya. Pokoknya potong tiap hari biar kita bisa panen tiap hari. Itu benar banget. Jadi kalau misalkan dari awalnya kita udah bayangin lama, mendingan beli. Ya udah itu pasti udah. Jadi mindsetnya harus berubah dulu. betul Sebetulnya sekali. kalau udah mindsetnya bilang susah ya akan susah. Nah, itu sekali. Betul sekali. Pak. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi ini nggak akan dikeluarin. Dikeluarin. Ingat ya dikeluarin loh, dikeluarin. Cuman harganya nanti. Oke, itu berarti akan dikeluarkan. Ya, Jadi pokoknya di sini aja. nanti Tuh tanyain teman-teman mau agronya apa, ID-nya apa, ditanyakan saja. Mau beli metannya aja boleh, mau beli pupuknya aja boleh, mau semuanya juga lebih Ya, boleh. sayanya Tuh. nggak dijual, Mbak. Oh iya. Mau gitarnya Om Justin boleh. Oh, jangan dibongkar itu. Tadi disangka maruk lagi saya. Bukan. Memang kan kalau posisinya kan jadi Noah ya, jadi Ariel. Oh, jadi Ariel. Saya kalau megang gitar jadi Ariel. Jadi Ariel, kalau di sini megang agro jadi Ultraman. Jadi Ultraman. Aduh lah, itulah tadi pepatah Ultraman. Oh bukan. Oke, Om Justin terima kasih banyak. Ini ilmunya luar biasa penting ya buat teman-teman diedukasi, digojlok bener-bener ilmunya nih dari Om Justin, ala Om Justin. Karena berbeda-beda. Tuh, hasil dari pupuk P13. Tuh, lihat. Agronemanya subur-subur, widih memukau, kayaknya gemes gitu kalau udah lihat gitu ya. Makasih banyak loh Om Justin. Iya, siap, Sudah siap. meluangkan waktunya yang niatnya tadi mau sebentar. Iya, ternyata di awal tadi kita bilang, Mbak, 30 menit ya. Ini ada 2 jam kan? siapa yang memulai? tahu. Ultraman-nya memang ya demen. Ultraman-nya demen ngomong di sini ternyata.
Tuh, teman-teman sekali lagi diingatkan untuk pemesanannya boleh by WA aja. Sellernya Om Justin pun banyak ya. Tokopedia, Shopee, Lazada juga ada. Nanti mohon disematkan ya Mbak ya di Deskripsi. ya. Boleh. Nanti teman-teman yang mau konsultasi langsung dengan Om Justin barangkali ada yang kurang lengkap atau menanyakan apapun boleh ya Om. Lebih lengkap lagi sih saya sering live edukasi ya, bukan edukasi sih, sharing bareng gitu di IG Live. Nah itu lebih enak tuh Mbak. Lebih Tiap hari, enak. Bang? Live ah? Enggak kan? Enggak. Sekarang saya jadwal jadi Ultraman 6 hari. Motong sehari. Kebanyakan jadi Ultraman. Ultraman lagi. Teman-teman masih bingung nih Ultraman apa? Cukup kita yang tahu. Iya, cukup kita dan sekam yang tahu. Aduh. Makasih banyak Ya, nih terima buat kasih. teman-teman yang sudah menyaksikan aku. Oh, IG-nya di sini. Ya. Ini nih. Oh Tuh, iya, di perut. Justin Aglonema di perut saya, di perut Ultraman. Biasanya di bawah, tapi sekarang di sini. Tuh. Di Justin perut. Aglonema. Lampunya nggak kedip-kedip tapi. Tuh, teman-teman, semoga bermanfaat, semoga terhibur dengan guyonan-guyonan kita, Iya. semoga juga nggak jenuh nontonnya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan buat teman-teman di rumah, jadi nggak takut lagi untuk mencacah-cacah bonggol atau mencacah-cacah Waduh, pupuk. astagfirullah. Ini baru ketemu. Ya Allah ya Robi. Ini saya cari. Udah biarin. Udah di akhir acara baru ketemu. Ya ampun ini udah dipotong. Ini ya, seperti ini saya tunjukin ya. Ini salah satu pisau bedah, cuman ini memang harus banyak repil ya. Sering karatan, cuma memang ini enak, tipis dan tajam banget. Wah, pasti langsung pada beli nih teman-teman. Wah. Tapi ini hati-hati ya, ini saya banyak bukan korban nih, sering kepotong. Jangan karena bilang nanti tajam. abis ini Om Justin ngeluarin juga pisau Ah, besar. itu ide bagus tuh. Peluang usaha Menambah saya. lagi tuh buat teman-teman. Oke deh, teman-teman Lina pamit. Om Justin pamit. Iya, Om Udah. Justin pamit. Saya sih biasanya begini Oh bakal gitu. penutup ya. Oke, bagaimana ala Om Justin? Terima kasih yang udah nonton channel, kok channel saya. Boleh. Saling subscribe lah, saling Iya, iya. bantu Saya ya, kembang. biar makin berkembang Oh ya, channel amin, kita, amin, Om. amin, amin. Oke, Tuh. terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video di video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangeo, jangan lupa di subrek. See you, bye-bye.